sepak bola adalah mood booster gue. Kalau nggak ada sepak bola mungkin gue udah gila dengan menghadapi masalah-masalah gue. Nggak cuma nonton, main juga. Gue nggak cukup cuman bisa nonton bola. Cuman dengan nonton bola cukup bisa istilahnya menghibur gue atau menghilangkan segala masalah dan stres gue, itu nggak bisa. Gue harus main. Halo Sobat Sporty, bertemu lagi di Sportcast terbaik di dunia ini. Mengalahkan Regista, jebret, kita kalahkan semua. Apa itu podcast itu? Hah? Tidak ada. Sini dong Sintayong datang. Siapa lagi datang? Siapa lagi? Yanto Basna. Salam Pesi datang. Jackson F. Tiago. Sampai senang sekali. Iya. Promokan Sport 77 di Brasil. Iya. Mantap sekali. Dan hari ini kita sudah kedatangan siapa nih? Kita kedatangan Kakak Ripan. Juara. Juara suci. Lu gak juara ya Mat dulu ya Mat? Enggak. Kenapa? Orang Betawi pasti juara 1, orang Timur pasti juara 2. Oh, suci gitu juga? Suci kan ini juara, aku juga kalah sama Betawi Cibinong tuh, Remin. Nah, ini menang. Tapi aku waktu itu dukung Bang David. Karena lawannya Abdur. Biar gak juara si Abdur? Iya, biar gak juara aja. Okay. Jadi kita kedatangan hari ini David Nurbianto. Ya elah Tong. Sudah. Di mari lu. Habis diajak main sidul langsung tahu banget lidahnya ya. Ya Allah, abang kemarin ikut main gak? Enggak. Ya maaf ya. Bersalah harusnya. Enggak. Mas lu main sidul ya? Main loh. Emang sidul ada lagi? Ada. Series. Oh series. Ya. Lah Mamat kan Ya makanya. Bukan Betawi. Ada berapa komika Betawi tuh yang dilewatin sama dia? Yang palanya diinjek sama dia. Kan karakter saya bukan jadi Betawi di situ. Kecuali saya ganti Mandra baru Anda protes. Tayang kapan sih? Gak tahu tayang kapan. November apa ya? Oh, November. Sidul series. Oke. Iya. Buat sporty berarti Mamat akan main di Sidul series. Wish. Dan dia sudah melangkahi banyak komika Betawi. Jangan. Gantiin Basuki kan ya? Iya. Jadi orang Jawa kan? Enggak dong. Enggak gitu konsepnya. Gimana? Enggak langsung rubah sukunya enggak ganti sukunya juga enggak gitu, Bang. Saya tetap jadi Mamat gitu. Oh, jadi orang timur di situ. Cuma di posisinya Basuki saat itu almarhum. Berarti yang ngontrak. Yang ngontrak. Ih, paham nih. Iya, Kok enggak main? Nyakitin. Ini juara suci Mat. Juara suci ya, juara 1 suci. Dan melahirkan juara-juara juga. Bintang Emon mentornya di Suca, Bang David. Oh di Suca. Di Suca. Oh, Bintang Emon tuh ya. Juara 1, mentornya Bang David. Iya kan Bang ya? Iya. Apa saya salah informasi nih? Iya, benar ya. Iya benar, Bang David. Dulu lu mentornya siapa? Di Suci kita gak ada mentor-mentor ya? Ada lah, ya kita juga. Bengkel-bengkel kan? Iya. Ya bukan yang pegang kayak Suca kan? Oh bukan yang satu-satu, bukan. Iya bukan, bengkel jadi 1 untuk semua gitu. Betul. 2 untuk semua. Itu bukan bengkel dong, itu Kombut. satu untuk semua tuh SCTV, iya, ya Allah, iya lagi. Iya. Gak pernah nonton TV. Iya. Kalau suci gitu juaranya ininya apa sih? Tipsnya Bang? Ah? Ada tipsnya apa emang harus polling gitu? Gak boleh tebak-tebakan katanya. Atau apa nih? Iya harus lucu dan harus bisa bertahan berminggu-minggu sih. Gitu. Gak perlu selalu menjadi yang terbaik ya tim Iya, minggu ya. tapi konsisten aja. Konsisten, tidak underperform. Iya. Intinya patokannya adalah bukan performa orang lain tapi performa dirinya sendiri. Iya. Gitu. Jangan kayak teman Anda tuh. Siapa? Bonar. nilai tertinggi, close mic. Susah itu. Oh iya. Ya karena dia udah ngasih beban di pertama nilai tertinggi. Iya. Jadi Kedua juga ekspektasi orang kan akan makin kedua tinggi. makin bagus tuh. Ketiga, boom, langsung close mic. Dia Kacau. Tapi Bang David ini asli Jakarta. Oke. Asli Jakarta. Tapi tim kebanggaannya apa Bang? Persitara. Ngadi-ngadi dia. Enggak pernah riset, enggak pernah. Persitara memang bukan Jakarta, Jakarta juga. Iya, Ya Persitara Jakarta juga. Iya. Ya terus boleh dong. Boleh dong. Marcel, orang Jakarta Utara. Persitara. Ya boleh kan gue bukan orang Jakarta Utara. Iya, ketika dia ditanya dia suka Persija. Iya. Ah, berarti kalau yang orang Jakarta, Betawi, boleh dong suka Persitara. Boleh nggak?
Boleh, pilihan bebas. Udah. Tapi kan kalau lu bukan nanya jatuhnya tadi. Nanya itu ada pertanyaan. Langsung nuduh. Persitara. Enggak ada tanda tanya. Ada tanda tanya ya Allah. Tanda tanya. Abang suka apa bang? Persija? Persija. Kenapa harus semua orang Jakarta, orang Betawi suka dengan Persija? Apakah? Enggak harus. Gue gak bilang harus. Pilihan bebas. Oh bebas. Iya, ya, pilihan bebas. Tapi kenapa? Ya kenapa? Tapi yang paling mentereng di Jakarta kan Persija. Yang paling mentereng. Yang paling bonafit istilahnya. Udah ikuti Persija Dari SMP. Itu udah stadion tuh? Hah? Udah nonton di stadion? Udah di Lebak Bulus. Jalan kaki dari rumah. Itu tahun berapa bang? Gue lupa tahu. Gue kan suka lupa tahun ya. Pokoknya gue SMP kelas 1 tuh udah mulai ikut nonton. Pemainnya ada siapa? Waktu Luciano ya? Zaman kejayaan 2001. Luciano Leandro. Ya. Oh pas juara. Pas juara. Pas juara, ya. Luciano Leandro, LA Boy, Ya. Bambang Pamungkas. Leboy belum juara. Dede Umarela itu. Imran Imran ya? BP. Imran Maruri, Iya. BP. Di belakang siapa? Toyo. Bengjen. Oh iya betul. LA Boy zaman Bengjen, setelah ya. itu ya? Iya. Leboy 2002 apa? Setelah itu kan, setelah juara itu ya. Habis itu yang langsung urutan 6 kan? 6 apa lupa. 7 Iya, gitu. kayaknya. Iya. Dari SMP dulu. Pas juara abang nonton gak? Gue Ke stadion? Apa di TV? Di TV kayaknya itu. Atau lagi asam lambung di rumah sakit? Enggak, belum. Oh, Belum kenal asam lambung. Oh, belum. Ya. Masih sehat. Ada yang SMP udah asam Udah lambung. kebangetan itu mah hidupnya. Ada. Siapa? Ada teman-teman saya banyak. SMP udah aduh. Dari SD berarti dia udah mabuk ya. Oh itu karena mabuk? Iya, Kan gue kopi. bilang aja iya. Kopi juga boleh bang. Iya, tapi yang terakhir karena mabuk. Oh, astagfirullah. Kasih tahu Coach Ripan. Semenjak saya datang ke Sport 77 langsung satu kantor ini. Iya jarang mabok jadinya. Alhamdulillah. Saya membawa impact. Impact yang bagus. Tadi di komika dia sering minum gitu gak sih bang? Parah. Abang, saya mau tanya, saya pernah minum dengan abang? Gak pernah kan? pernah. Ya udah jangan fitnah. Suka gitu. Wah, saya doain asam lambung ulang. Jangan dong. Tapi Bang David ini datang ke sini dengan baju timnas nomor 1 lagi. Kiper. Ini Ya. bajunya Nadeo ya? Bukan, Adi Satrio. Adi Satrio. Adi Satrio kiper. Pelapisnya Nadeo. Oh, Nadeo nomor berapa emang? Nah dia nomor berapa? 23 ya? 12 apa? Hah? Oh ini Iya. namesetnya Adi Satrio bang? Adi Satrio. Oh iya bener Adi Ini Satrio. dikasih langsung sama dia? Iya. Oh. Si Adi itu orang Pamulang ya? Iya, dia putra asli Tangsel. Oh, adik-adikan di sana. Iya. Bang David pertama kali suka sepak bola itu suka apa dulu? Juventus dulu apa Persija dulu? Pertama kali suka sepak bola sebenarnya dua-duanya sih, bisa dibilang dua-duanya beriringan gitu. Oke. Dulu gue suka Juventus tuh eranya David Trezeguet. Karena namanya David, jadi cocok logi aja gitu. Dulu kan gitu kalau berhubung namanya David, pemain Cari-cari yang kesukaannya siapa sama. nih pemain yang namanya David. Ada David Trezeguet. Main di mana? Main di Juventus, jadi suka. Ada David Lali. Kenapa? Baru-baru ini. Oh iya. Tapi ini kan dulu udah SSB David Lali. Tapi kan gue nyarinya di mana David Lali. Dia main ke tempat gue juga kagak. Kok gue bisa tahu-tahuan David Lali? Orang aja namanya David Lali kan lupa Lali. Digabung ya. Lupa. Suka Trezeguet. Jadi Jadi suka aja gue dulu tuh. Jadi sering main bola tuh. Dulu kan kalau kita main bola tuh ya di mana aja main bola. Bahkan sampai di halaman masjid. Bikin kaca masjid pecah pernah. Dulu tuh Neraka. laga-lagaan gitu kan. Kalau cuman punya... Ada 3 orang tetap main bola. Jadi satu kiper. Duanya satu berebutan, laga-laga crossing. Satu laga-laga nyundul. Ya. Nah, gue yang laga-laga nyundul kayak David Trezeguet gitu. Nyundul kena kaca masjid pecah kabur gitu. Enggak diganti kaca masjid. Kasihan orang sholat terganggu. Dosa jariah itu. Enggak terganggu loh orang kacanya yang pecah. Bekas pecahannya orang berdiri di situ Iya ketusuk. enggak kan diberesin mah. Katanya kabur. Iya diberesin Dosa sama jariah. perbuatnya. Dosa jariah udah. Iya. Kan gue udah ngaku salah. itu dulu SSB juga katanya bang? SSB kampung bro, jadi nggak ada nama, cuman SSB. Ya SSB kampung kan banyak tuh yang anak-anak kampung pada ikutan SSB. Sampai SMP sudah mulai aktif mentarkam. Wih SMP? SMP sudah mulai aktif mentarkam. Dibayar?
belum dibayar karena masih muda kan, masih ngikut-ngikut, masih yang penting eksis dulu gitu, belum dapat bayaran. Itu terekam keliling Jakarta? Enggak, deket-deket rumah aja. Dulu yang terkenal kalau di daerah rumah gue tuh Rengaskap sama Latus. Lapangan Latus yang ada di Serua Kedaung. Oh, itu abang pernah ikutnya turnamen-turnamen, maksudnya bukan tarkam tapi turnamen usia dini gitu-gitu? Enggak pernah. Turnamen usia dini paling waktu SMA. Waktu Piala Coca-Cola dulu. Itu ikut? Dipercaya jadi kapten ngebawa sekolah. Berarti lumayan jago juga bang ya? Lumayan. Enggak, di sekolahnya enggak ada yang jago lagi. Kan kalau kapten udah Piala Coca-Cola gitu ya salah satu yang terlihat lah biasanya lah. Iya, lumayan jago dan nurut. Nurut sama pelatih? Kalau jago masih banyak, tapi nurut. Nurut sama posisinya pelatih. apa bang? Hah? Abang kalau main bola posisinya apa? Posisinya striker. Kalau nggak striker David di Trezeguet. Tengah. Di tengah, umpan-umpan, manja, membela lautan. Betul sekali. Kemudian itu karirnya berhenti di mana bang? Karir tarkam dan sebagainya itu? Berhenti pada saat lulus SMA. Lulus SMA udah fokus kerja gitu. Udah gak ada waktu untuk olahraga. Jadi udah gak nerusin. Oh udah selesai. Tapi gak berpikiran untuk dulu itu untuk seleksi di klub. Kan banyak tuh klub-klub atau SSB yang lebih elit lah di Jakarta kan? Gak kepikiran. Karena emang gak punya biaya, gak punya akses untuk ke situ gitu. Jadi emang udahlah putus di ini aja di kampung aja gitu. Di antar kampung aja. Atau PS Tangsel kan. Kalau antar kampung kan penontonnya galak-galak tuh bang kayak biasanya. Oh iya. Abang pernah diapain tuh? Hah? Pernah pengalaman paling mengerikannya pernah diapain aja? Buset, orang ngomong nih biasanya kan jauh nih. Di kuping pak. Kita lagi minggir tuh. Minggir tuh lagi kan. Gua waktu itu sayap kan gue. Sayap kanan posisinya. Kan kita mainnya di pinggir mulu pak. Penonton kan di samping lapangan malah kadang langsung masuk garis penonton. Jadi teriak omongan kayak di telinga. Di telinga persis. Nggak jauh, jadi udah mental kena. Apa kena gitu. Makanya rata-rata ntar kamu mainnya ke tengah ya. Iya. Jarang ada yang mau di pinggir pak. Bener. Ya Allah. Dijitak gitu kayak. Karena nggak ada pembatas kan kalau tarkam kan. Iya. Nonton di pinggir aja udah. Nonton lapangan malah kan keseringan kan masuk garis kan. Iya, tanah lapang doang gitu, nggak ada pembatas-pembatasnya. Kalau dikejar-kejar gitu juga nggak pernah kalau main bola. Tapi itu kenapa sejahat itu? Maksudnya penonton di tarkam? Iya. Mereka taruhan juga ya? Iya, taruhan macam-macam deh tuh. Oh. Taruhan apalagi ngebawa nama daerahnya juga kan. Prestis juga kan itu walaupun skalanya kampung. Oh itu lawannya RT sebelah atau kampung sebelah gitu-gitu ya? Bukan, biasanya tuh ada yang mewakili kampung, ada yang mewakili kayak istilahnya sponsornya. Yang bohirnya lah, yang punya duitnya lah. Ya kayak misalkan ada klub namanya 09 itu sebenarnya kumpulan supir angkot 09 gitu. Padahal yang main bukan supir angkotnya tapi bos angkotnya. Tapi namain driver 09 gitu. Ada yang begitu. Mau jadi si miskin lawan si kaya? Enggak sampai ke situ banget jauh banget. Iya kan, jadi maksudnya pengen ayo kalahin mereka bisa jadi gitu. Karena itu bos tuh yang punya klub ini gitu-gitu. Kalau ini kan dari swadaya masyarakat klub yang satunya. Swadaya masyarakat. Gitu kok. Dulu gue udah pernah ngerasain tuh umur SMA tuh gue ngelawan pemain-pemain dari Nigeria gitu. Mereka ikut turun main? Ikut turun main. Ada tuh nama klub namanya Goa Patin. Goa Patin, coba searching aja. Goa Patin itu salah satu klub tarkam bonafit di Tangerang pada masanya. Karena adalah kumpulan pemain-pemain dari Afrika. Yang main di Liga Indonesia? Atau mereka ini memang gak main? Pemain Afrika yang kesini aja, yang kesini gak punya klub. Yang punya masalah imigrasi lah segala macam. Yang kontrakannya pindah-pindah. Tapi bagus? Bagus-bagus. Bagus sih gak terlalu, cuman serem aja. Loh, iya lo serem pak. Bawa bola terus dipelototin Dio Paulin gitu. Kita semananya dia sih, kita seketeknya dia kan kalau main bola. Mereka juara terus tuh? Sering juara dan salah satu klub yang ditakuti juga karena emang ya secara fisik kan mereka lebih kuat. Aku tadi udah bilang pemain Nigeria, aku pikir kan pemain liga libur ikut tarkam kan. Oh enggak. Ternyata enggak, mereka tuh ada yang punya masalah imigrasi. Ada, coba dah. Gue gak salah, ada namanya Goa Patin, gue inget banget. Dulu tuh dia kos-kosannya tuh deket ini di daerah Pondok Ranji. Deket pintu tol Pondok Ranji. Deket rumah gue tuh. Oke. Deket pintu tol Pondok Aren soalnya.
stasiun Pondok Ranji lurus lagi ke sono kan pintu tol Pondok Aren tuh kalau lu mau ke Bintaro. Nah daerah-daerah situ tuh yang jadi tempat kontraknya nih pada pemain-pemain gitu. Jadi kita sampai tahu kontrakannya gitu. Tapi bayaran terbesar dari Tarkam itu berapa bang? Nggak ada. Yang pernah abang dapat ya? Ya paling berapa ya, 200.000. Satu pertandingan? Iya. Itu udah gede bang berarti itu. Besar tuh. Iya lumayan lah 200.000. 200.000 kalau main sampai lolos ke final udah 3 juta 4 juta tuh. Iya. Tapi kan gue nggak selalu dimainin. Seringannya juga cadangan. Lah kalau cadangan nggak dapat? Hah? Cadangan nggak dapat 200.000. Permain aja? Iya. Kalau main starter 200.000. Kalau ini ya, kalau orang yang awalnya udah jadi pemain bola gitu, pemain Tarkam itu tuh menikmati sepak bolanya tuh ini tuh biasanya beda lagi tuh Mat. Karena dia udah tahu logika-logika main bola, logika-logika Tarkam. Maksudnya beda sama yang langsung nonton MU gitu. Langsung nonton di layar kaca gitu, Liga Eropa gitu. Kalau yang dari awalnya emang pemain bola yang minimal Tarkam gitu, menikmati sepak bola beda lagi tuh biasanya Mat. Lebih analisa taktik. Ya lebih. Ya, jadi ya ibarat kate kayak harus kayak kita kan kesel nonton bola. Wah, harusnya ke sini, harusnya ke situ, harusnya ke sini, harusnya gitu. Enggak terlalu sering kita ngomong gitu karena kita tahu susah gitu ngomong di luar lapangan dan orang yang melakukan di lapangan itu susah. Kalau di luar lapangan kan paling opsinya itu doang kan, kayak cuman harusnya oper ke kanan, harusnya oper ke kiri, harusnya lu cutback atau harusnya lu shooting. Atau paling tidak lihat dulu gitu. Iya, lihat dulu kanan lu ada orang, kiri lu ada orang apa enggak, atau maju sendiri, tembak sendiri. Tapi kalau udah di lapangan pilihannya tuh 1000. Gak cuman itu, pilihannya tuh 1000. Karena lu yang ada di lapangan, lu yang ngelihat bola, lu yang ngelihat lawan, pilihannya tuh 1000. Pilihan keputusannya tuh 1000. Nah tapi ketika zaman Tarkam SMP itu tuh, abang ketika main sama nonton itu barengan juga, nonton klub luar? Iya, nonton klub luar. Sama Persija juga? Iya, nonton Persija juga. Itu terbawa-bawa gak? Biasanya di Tarkam itu ada satu yang kita favoritin, kayak Trezeguet misalnya kan. Terus sosokan di lapangan tuh ya kayak pengen banget Trezeguet banget nih. Gimana kayak gulung bajunya, gimana kayak panggil temannya. Enggak sih, kalau ke bawah ke situ sih enggak. Cuman dulu tuh paling kayak punya mimpi, punya sepatu yang sama dipakai idola kita gitu. Tapi enggak kesampaian karena enggak punya duit. Memang sepatu yang dipakai Trezeguet apa waktu itu ya? Adidas? Iya pokoknya dulu tuh gue juga suka Beckham kan gitu. Dan suka Beckham, suka Del Piero juga. Jadi kayak jatuh cinta sama Adidas Predator gitu. Jadi kayak pengen banget punya sepatu kayak gitu. Tapi kesampaian karena sekarang mereka pakai Riors. Sekarang mereka pakai iya sepatu juga. Emang ada sepatu Rior? Enggak, ini digunting lambangnya ditempel di sepatu. Atau bordiran gitu. Iya, bordiran. Dijahit. Boleh dong orang pemain luar. Boleh, bebas lah. Boleh, kayak itu kayak Shaolin Soccer kan gitu. Iya, tempel-tempel. Tempel-tempel. Sampai sekarang masih main bola bang? Masih main bola sama Bedeba sama Bang Fuad masih. Keliling-keliling kalau ada yang ngajak sering tuh di DM. Bedeba itu kaptennya siapa sih? Hah? Kaptennya Bedebah itu siapa? Bang Fuad. Oh Bang Fu yang kapten ya? Kapten. Hei Bang Fu kesini dong. Biar tanya-tanya soal Bedebah. Iya. Bang Fu belum pernah kesini ya? Belum pernah. Iya. Ntar gue bilangin. Hah? Gampang kan paling ditelepon. Oh sama Bedebah juga masih suka main? Masih suka rutin main gitu. Sama ini klub-klub fun football juga sering ngajakin, cuman waktunya aja yang sering bentrok gitu. Kadang juga jauh-jauh juga ajakannya. Ada yang di Priuk, ada yang di... Ngomong sebisanya aja ya? Sebisanya aja. Kalau yang jauh-jauh gitu gak gue samperin biasanya. Tapi kan kalau di maksudnya umur-umur segini ya, umur kita gitu ya. Abang 30 berapa sih? 34. 34, nah umur 30, kepala-kepala 3 gitu. Itu kan udah mulai kayak gairah itu untuk main ya. Gairah untuk main itu hilang kan? Abang masih? Masih lah. Sepak bola adalah mood booster gue. Kalau nggak ada sepak bola mungkin gue udah gila. Iya tapi nonton kan? Masalah-masalah. Nonton kan? Gak cuma nonton. Main juga? Main juga. Gue gak cukup cuman bisa nonton bola. Cuman dengan nonton bola cukup bisa menghibur gue atau menghilangkan segala masalah dan stres gue, itu gak bisa. Gue harus main. Bahkan gue udah di posisi gue gak main bola sebulan aja gue bisa sakit. Gue bisa sakit. Dan gue pernah dalam posisi gue sakit parah, demam parah, gue bawa main bola hujan-hujanan sembuh. Iya. Sering banget tuh. Beneran. Lagi oh ini mah malaria. Malaria. Oh
bungkus badan pakai jaket, makan Indomie panas-panas, keringat kan, langsung turun ke lapangan. Sembuh. 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 Dokter DB sekarang. Udah gitu. Iya, udah kecanduan gitu. Terus fisik masih aman bang di usia sekarang? Aman. Cuman bedanya mungkin yang sekarang nggak bisa terlalu sprint. Gue inget banget di tahun sebelum-sebelumnya gue di Bedebah itu gue masih rajin fitness segala macem. Fotonya hilang lagi karena HP gue hilang. Foto-foto yang lain aja Anda simpan ya. Foto-foto fitnah Anda simpan. Foto sendiri hilang. Itu kan gak dijadiin profil grup WhatsApp. Ya itu gue pernah fitness, ramping gue. Sprint kuat main 2 kali 45 menit. Sekarang sih udah enggak. Udah sadar badan, lari secukupnya aja gitu. Udah mau masukin masa-masa pensiun. Betul, lebih banyak menunggu bola aja. Sprint gitu. Posisi masih sama? Masih kalau sama, main? Striker. Saingan sama Panji dong berarti? Hah? Sama Panji? Ngapain saingan, gak ada apa-apanya Panji. Salah nyebut saingan sama Panji, gak ada apa-apanya Panji main bola sama gue mah. Serius? Apaan? Dia cuman mengulang-ulang video golnya dia berkali-kali yang kan. Itu tuh. Yang dulu kan. Iya kan, diulang terus. Setiap ada MU butuh striker diupload lagi. Videonya itu doang sama. Tapi kalau gue selalu memunculkan video-video baru. Tapi dia main bagus sih. Hah? Main bagus. Enggak. Rajin. Iya rajin nih ya, rajin cari bola iya. Rajin cari bola. Benzema banget lah. Iya, tapi dari gol yang dia upload itu, dari gol ya mungkin adalah 1-2 yang indah yang dia upload itu 1:1000 lah. Yang satu yang sukses, 1000 yang gagal. Oh, jadi yang pas yang direkam yang berhasilnya. Iya. Yang disebarin. Betul. Oh, tidak ada apa-apanya Anda ternyata. Siapa tahu jauh orang Panji pernah banyak kondisi di mana yang peluang golnya itu 100% menurut gue enggak gol. Abang bisa? Gue mah jangan ditanya. Gue yang 0% aja gol. Mau ada videonya kan gue sering upload juga di Twitter di segala macam. Tapi kan itu kan 0 juga peluangnya, emang gawang terbuka lebar. Maksudnya kalau 0 itu kayak kiper yang tendang, terus gol di depan itu 0 tuh persentase golnya. Tapi kan 0 untuk ukuran yang bukan pemain bola profesional kayak gue bisa 0 dong. Iya tapi orang yang kan abang upload nggak ada 0-0-nya, maksudnya nggak ada itu untuk ukuran abang, untuk ukuran masih siapapun. Mungkin aja. Mungkin lah, mungkin gol lah, mungkin gol. Tapi Bang Panji nanti udah pasti lebih jago dari Bang David. Udah SSB New York dia. Wis, gak ngaruh. Wih boleh bro, main bolanya kan lebih pakai otak. Bang kalau main bola nomor punggung berapa Bang? Bang David? Dulu ikut 17 nih. 17 Oh 17. gue. Tapi sekarang ganti jadi 22. 22 siapa di Maria? Hah? 22 tuh karena ini ulang tahun. Hari pernikahan gue sama istri. Oh, cinta istri banget ya memang. 22 terus tiba-tiba ada Ciesa muncul. Jadi kebetulan nih Ciesa iya. juga. Tapi Ciesa udah ganti nomor. Udah ganti nomor juga ya? Iya. Iya. Ya berarti gue ntar ganti istri. Ya. Ini kenapa ya setiap komika yang datang ke sini pasti sukanya Liga Italia, Mat? Ada fenomena aneh sebetulnya. Karena gini ya, karena komika itu dulu berangkat daripada orang yang gak ngapa-ngapain di zaman itu ya. Jadi kerjaannya cuma nonton bola. Ya kita ini nonton bola doang, pekerjaannya apa lagi? Abdur Juve, Bang David Juve, lu Juve. Iya, karena umur juga ngaruh kali Mas. Ya iya, karena kan kita sudah suka bola dari dulu. Iya. Dulu aja kita gak ngapa-ngapain, misalnya zaman-zaman SMP apa, ya pasti cuma pekerjaannya di kampung, ini itu nonton bola. Hiburan nomor 1 itu bola dan bola yang disiarkan Liga Italia. Udah itu masalahnya. Iya kan? Iya, belum ada Serie itu. A. Belum ada IPL. Di IPL udah ada tapi belum ada di layar kaca. Iya. Baru setelah yang kalau suka udah di atas 2006. Liga Inggris tuh. Baru Liga Inggris. Dan dulu juga kan RCTI kan nomor 1 di Indonesia. Ini maksudnya televisi nomor 1 kan. Oh iya. Ada Sidul, ada Serie A. Oh iya, ada Serie A. Iya. Jadi kayaknya emang ya udah, emang dipaksa untuk menonton karena tontonannya hanya itu. Bahkan dulu kan stasiun TV itu rebutan hak siar Liga Italia. Iya. SCTV sama RCTI itu rebut-rebutan sampai terakhir SCTV yang dapat kan. Lu pernah ya? Waktu itu zaman-zaman keemasan Serie A, ya Centro Campo kan di SCTV. Di SCTV. Dik Doang dan kawan-kawan kan SCTV. Lupa gue. Iya. Ya? Iya. Gue ingatnya RCTI sih. RCTI mulai Piala Dunia, Euro gitu-gitu. Liga Champions begadang juga Bang, nonton Juventus. Iya. Jam 3 gitu bangun. Iya bangun. Abang masih sampai sekarang begadang?
Nonton bola, iya, nonton Juve. Sekarang menonton Juve sekarang jangan dipaksa. Lu Pak, Iya. Tahu rumah tangga banyak masalah, suruh nambahin masalah nonton Juve. Lu mah yang ngadi-ngadi. Enggak, maksudnya masih kebiasaan bangun nonton. Kalau diniatin bangun tuh keseringan enggak. Karena biasanya kalau udah, kecuali kalau emang kita kebetulan lagi nggak bisa tidur. Kalau di sekarang masa-masa sekarang ya. Iya, 1 jam lagi Juve main nih. Iya, nanggung ya udah nonton. Tapi kalau yang tidur dulu jam 10 nanti bangun jam. Kayak zaman-zaman dulu. Setel alarm bangun jam sekian. Keseringan bablas lewat. Karena mendingan nerusin tidur daripada nonton Juve. Nonton Juve atau pelatihnya? Nonton Juve atau? Dua-duanya. Oh, iya. Nah ini menarik nih. Kenapa? Berhubung ada Bang David, kita tanya analisanya Bang David. Itu Bang, kenapa sekarang Juve ancur-ancuran Bang? Juve di musim ini kenapa ancur-ancuran? Iya itu, orang-orang bilang masih kutukan-kutukannya. Kutukan apa? Ada gol Muntari apa? Oh, akui dulu gol Muntari. Ya elah, gol Muntari tahun berapa? Juve udah juara beberapa kali di setelah itu. Gitu, bercanda. Ya emang apa sih menurut gua. Tapi abang akui gak gol Muntari? Wah, itu kan udah yang lalu ya. Iya, gue balikin lagi. Menurut gue masa-masa kemasannya, masa regenerasinya putus menurut gue. Dari sepeninggal Del Piero itu emang. Tapi sepeninggal Del Piero masih 8 kali juara loh. Iya ngerti, tapi ya 8 kali juara kan juga berbagai macam faktor gitu. Ya kan, klub-klub Italia juga tidak jago. Sekarang kan udah jago-jago kan. Iya sih. Menurut gue itu, jadi faktornya menurut gue tidak ada sosok pemain yang bisa ngangkat moral tim. Oh, pemimpin di lapangan ya. Bonucci gak bisa ya? Gak bisa. Yang mainnya tuh gak cuma masalah teknik tapi passion gitu. Grinta. Iya, jadi yang di mana ada dia, pemain lain tenang, penonton juga tenang. Gitu. Ya sosok itu terakhir ada di Del Piero gitu. Dybala pun yang dipercaya. Chiellini? Hah? Chiellini, Buffon? Ya Buffon mungkin, tapi kalau Chiellini kan ya fokusnya di belakang ya kan, kita kan moral terangkat tuh kan karena gol kan, bukan karena clean sheet. Tapi kan Juve era Allegri saat itu ya, Allegri part 1 ya. Itu kan sangat semua merasa aman karena ada trio ini nih dan Chiellini pemimpinnya gitu. Itu di depan mau siapapun, mau Matri, Quagliarella, Giovinco, siapa lagi tuh, La Quinta, Amauri. Tapi tidak cukup. Ya tapi kan secara belakang penonton tenang. Ya kalau belakang tenang, depan nggak bisa cetak gol, apalagi golnya yang istilahnya memukau gitu ya. Oh tapi ada Pirlo ya waktu itu di tengah ya. Gol-gol memukau gitu yang bisa ngangkat moral tim gitu, yang bisa bikin lawan tuh ngerasa anjir lawan gue jago banget sih. Gitu. Kurang memuka apa golnya Niklas Bender dan pakai kepala satu-satunya gol di Juve. Ya kan satu-satunya nggak berulang. Gol kan Borriello apa satu-satunya selebrasi itu. Itu sesuatu yang berulang gitu. Ya seperti apa yang dilakukan Del Piero lah gitu. Oke. Tapi kalau sekarang faktor pelatih? Faktor pelatih sangat berpengaruh tidak? Sangat berpengaruh. Sekarang tuh buntu. Juve yang sekarang buntu kalau buntu. Jidat Allegri kesumbat. Buntu iya. Harus diruat kayaknya Allegri. Kayak iya. Iya kayak mau gonta-ganti formasi kan. Gonta-ganti formasi sampai sekarang. Dan gak berhasil. Dan gak berhasil. Harusnya kan ya sebelum turnamen atau liga mulai lah itu udah di lock formasi mana yang jadi jagoan. Ini kayak main WE aja dia enak banget ketika ganti formasi. Start kayaknya kurang nih. Kalau ganti formasi masih gak apa-apa. Yang penting taruh pemain sesuai pemain itu gitu. Ini dia ganti formasi tapi taruh pemain tengah di sayap. Rabiot suruh main sayap kiri gitu-gitu. Aneh bener. Jadi Allegri out? Hah? Allegri out? Out juga gak solusi juga karena. Nah menarik nih. Iya. Out gak solusi karena? Ya perhitungannya banyak gitu. Rugi secara finansial rugi. Oke. Nah Mama tuh selalu bilang gak apa-apa rugi daripada kita rugi. Daripada rugi gak masuk champion. Karena lu gak punya duitnya, lu gak megang duitnya. Enggak gini logikanya. Enggak. Karena lu cuma penonton. Paham. Enggak, kita ngomongin duit-duit gede juga kan sering. Cuma bisa ngomongin karena kita gak punya duitnya. Iya. Kalau dari sisi yang punya duit, betul, Mat, gua kalau yang gak punya duit Jupe,
rugi banget gue nih harus segini gue miliaran rupiah, ratusan miliar. Belum lagi rekrut pelatih baru emang murah. Iya, cari yang murah banyak yang bagus, lebih bagus Allegri. Murah. Wih banyak. Gimana? Itu pelatihnya Verona atau Tudor sekarang lagi bagus-bagusnya sama Verona. Lebih kayak merek kasur. Nah enggak gini, maksudnya logika pemain Juve. Logika tahu tuh pemain Juve. Logika bisnisnya. Juve kalau pecat kan harus keluarin pesangon kan. Kurang lebih 25 juta euro. Iya kan? Gede banget tuh untuk Juventus. Tapi kalau Allegri tetap dan gak masuk champion dan gak lolos 16 besar dan gak masuk spot champion untuk musim depan, ruginya tuh jauh melebihi pesangonnya Allegri. Jadi itu, makanya justru ya, itu terus rekrut pelatih baru emang gak masuk hitung-hitungan? Iya masuk ya, ini. Tapi kalau tadi pilihan lu tadi kayak siapa? Tudor gitu. Ini kan masalahnya kita membangkitkan kepercayaan Juventini lagi kan. Ngangkat moral lagi ya. Kalau masuknya kayak level Tudor, sorry tuh ya gimana kita ada jaminan apa kita bisa bersaing di Eropa? Kan paling enggak yang udah punya maksudnya CV yang bagus. Itu contoh, kalaupun pakai CV yang bagus, misalnya Tuchel. Ya kan, misalnya nih Tuchel udah juara champion, masa ya CV-nya kurang bagus apa? Zidane misalnya, taruh di situ, harganya kan mirip-mirip Allegri. Oke, berarti 2 kali lipat kan dari pasangan Allegri kan. Itu pun gak sebanding dengan kalau gak lolos champion, ratusan juta kalau Juve gak lolos champion. Dibandingkan pecat ini ganti pelatih baru yang selevel gajinya ya. Itu masih lebih rugi kalau Allegri tetap dan gak masuk champion. Nah gimana dong? Ya lu jangan tanya gue, lu WhatsApp no CEO. Bene, iya kan? Ya gue makan cuma bisa ngomong, gak bisa ngambil keputusan. Cuma bisa ngecap kita juga kan cuman menurut gue beda emang persepsi yang beneran punya duit sama kita-kita yang cuma nontonin doang gitu. Tapi kalau persepsinya percaya, abang percaya gak? Maksudnya mereka gak, oke, secara hitung-hitungan oke nih kita kesampingkan gitu. Tapi secara ininya itu kami masih percaya Allegri gitu. Kalau abang sendiri. Iya percaya tapi kan dengan batas waktu gitu. Anggaplah musim ini kita relain dulu untuk. Udah dibilang proyeknya 4 tahun sama Allegri. Allegri gak mungkin. Allegri itu masih berapa tahun sih? 2025 masih 3 tahun lagi. 2025 sampai 2025. 3 tahun lagi kan udah setahun. Gagal. 3 tahun lagi kita harus gagal. Menurut Bang David pertimbangannya dia belum dipecat tuh gara-gara faktor ekonomi berarti. Iya pasti. Itu aja itu. Faktor bisnis aja pasti itu. Nah, tapi kalau seandainya ada pemain nih yang bisa direkrut Juve di Januari lah misalnya kan. Jeda Piala Dunia tuh. Udah gak ada man, gak ada Bursa orang. transfer. Siapa yang bisa kembali? Atau pelatih yang memang sosok untuk membangkitkan kayak Conte di 2011? Ya Zidane palingan. Kalau Conte sendiri? Tadi malam aku buka Twitter. Iya, Conte juga kayaknya bisa dipertimbangkan. Tidak mau perpanjang ini dan siap kembali ke Juve. Di Spurs? Iya. Oh iya? Iya. Masa sih? Iya dari Fabio Del Valle itu salah satu source terpercaya. Conte bukannya lagi nyaman ya? Lagi ngebangun Spurs lagi enak-enak. Bro, this is my DNA. His home. Iya, itu tadi tuh. Juve. Passionnya tuh di Juve. Dia tuh pengen jadi pelatih untuk melatih Juve. Mau ngejuarain. Jadi ketika lihat timnya terpuruk, ya gak betah dia. Apalagi Spurs kan kalau dia levelnya ngelatih apa? Barca atau Madrid atau MU atau mungkin lah tertantang dia. Ya Spurs, diapain juga segitu doang. Spurs ya. Kalau mau Conte bisa ada kemungkinan berhasil. Karena 2011 sudah terbukti sih. Tim 2 kali berturut-turut urutan 7. Del Neri, Ferrara. Ferrara tuh yang katanya pemimpin apa tuh data juga gagal. Gitu-gitu. Itu ketika Conte masuk, skuadnya tidak banyak berubah, tapi secara moral langsung naik. Jadi kayak ada pemimpin. Nah, itu zaman ada Del Piero loh, Juve 2 kali urutan 7. Mental lagi drop semua drop. Del Piero, Buffon drop semua. Conte datang, boom, langsung semuanya. Tidak terkalahkan ya waktu itu 2011. Conte di Spurs sampai kapan? Sampai Juve panggil. Setuju gak kalau Conte dibandingkan Zidane? Setuju kalau Conte. Dibanding Zidane? Walaupun dia udah ngelatih Inter. Udah berkhianat kan melatih Inter. Bodoh amat ya. Beda feel-nya. Aku sih bodoh amat. Bodoh amat. Cuma karena duit doang itu dia di Inter. Iya dan ribut sama Juve kan. Iya. Tapi yang waktu dia giniin supporter, giniin presiden.
Gak bodo amat juga ya? Bodo amat. Urusan mereka lah. Orang-orang kaya bodo amat lah. Orang kaya mah diginin gak marah. Gak marah. Ditanya pajak mana baru marah. Ya udah bayar pajak belum baru marah. Dananya kemana aja Pak? Iya PPATK. Kok ke kasino? Itu marah tuh. Marah. Suruh. Tiba-tiba bisa ke kasino sih. Jangan minum. Bantuin. Haus. Ini gimana ada Mahmud larinya ke politik mulu. Enggak. Dasar insan politik. Iya, Anda yang dipanggil. Itu kan obrolan belakang panggung. Kalau ngomongin di sini anjir nih. Kagak bisa jaga rahasia. Emang kalau ada apa-apa punya teman Mamat yang mending jangan cerita. Saya tidak bisa dibungkam oleh Anda. Tidak bisa dibungkam saya. Saya jujur untuk hal itu. Ayo balik lagi ke sepak bola. Oke. Menurut Bang David nih setelah, kan tadi kita ngomong Del Piero terus ya. Nomor 10 di Juve. Setelah eranya Del Piero nomor 10. Ada gak sih nomor 10 lagi yang menurut Bang David sepadan atau minimal mendekati Del Piero gitu? Yang paling mendekati ya Dybala. Walaupun tapi kan gak ada jiwa pemimpinnya. Iya dibilangnya macam. Tapi kan yang paling mendekati kan yang lu bilang. Yang di luar itu gak ada. Tevez enggak ya? Enggak. Pogba? Enggak. Pogba. Enggak lah. Dybala ke Roma terus diagung-agungkan. Menurut Bang David gimana tuh? Ya itu wajar Iyalah, wajar banget lah. Klub kayak Roma. Cuman kayak Dybala. Itu tuh kayak, lu lihat kan Mat kayak di pahlawanin banget gitu ketika dia pindah. Penyambutannya aja gila banget. Orang Dybala keluar dari itu aja lihat deh mukanya. Gak nyangka. Hah? Dia acaranya gini. Saya pikir gala dinner. Gila banget itu. Iya. Dia aja sampai duduk kan. Gak percaya gitu maksudnya sebesar itu. Tapi itu mungkin euforia ya. Karena Roma sudah lama tidak ada pemain dengan level bintang gitu. Jadi ketika Dybala datang ya bagus untuk Serie A menurut saya sih. Jadi stadion tidak kosong lagi kan. Stadion Juve ini terakhir kosong-kosong nih. Abang gak mau suruh itu kurva shoot untuk kesana. Untuk nonton. Ngapain? Udah biarin dah pilihan orang dah. Menurut gua yaudah mending save your money gitu. Oh save your money. Iya. Oh berarti PSSI benar dong Bang. Apa? Save your money untuk tidak pakai jis. Hah? Benar dong. Iya. Pilihan orang kan? Pilihan orang. Maksudnya untuk orang mana nih? Orang Bogor. Jauh kan gitu. Cuma yang orang Jakarta dekat. Maksudnya untuk orang Jawa Barat, untuk ke JIS kan jauh. Oh, emang tujuannya kan timnas loh. Hah? Timnas. Iya sih. Tapi untuk seluruh Indonesia. Iya ngerti. Tapi kalau gue juga kalau timnas main misalkan di Jogja gitu, di Maguwoharjo gitu, di Sleman. Masih jauh. Juga gak berangkat. Iya tapi kan orang Jogjanya datang demi timnas. Ya, tapi kan masih deket kejangkau. Kalau iya sih benar. Iya dong. Di sini kan orang Jakarta bisa datang pasti full stadion. Oh pasti. Timnas. Iya timnas pasti. Nah, berarti gimana tuh gak standar FIFA stadion Abang? Hah? Standar FIFA. Gak standar FIFA tapi standar ganda. Ya, siapa yang standar ganda? Ya orang-orang ada yang ngasih standar ganda. Oh. JIS gitu. Orang-orangnya masyarakat? Iya. Oh masyarakat? Masyarakat ini standar ganda ya masyarakat. Oh yang menetapkan itu siapa memang? Yang menetapkan apa? Itu stadion standar FIFA. Yang ngomong siapa? Yang ngomong PSSI kan? PSSI ya, iya. Kan banyak kan karena apanya kan alasannya ternyata banyak ya. Karena ini stadion hanya cocok di London katanya. London, Milan cocok tuh stadion ada kayak JIS. Kalau di Indonesia nggak cocok. Lah, iya, itu jawabannya kan? Itu mau ngerendahin Indonesia dong. Berarti. Enggak, katanya karena parkirannya, tata kotanya gitu-gitu. Transportasi publik. Ada kereta, ada Transjakarta. Ya kata mereka, jangan serang saya dong. Kata mereka. Bilang ini stadion ini tidak cocok ada di Indonesia. Stadion Indonesia itu harus yang parkirannya luas banget gitu. Karena orang Indonesia masih apalagi timnas akan rawan sekali ini pasti orang banyak gitu. Iya, jadi parkirannya itu tidak memungkinkan untuk pertandingan timnas. Ya kan tinggal dijadiin dulu terus dikasih himbauan nanti ke penonton. Kasih tahu. Datang ada dengan pertandingan nih di JIS gitu. Cuman kita himbau untuk penonton. Datang dengan transportasi publik ya. Iya tidak kurang memadai untuk masing-masing bawa mobil. Kan bisa. Kalau untuk cuman urusan parkiran. Gitu. Oh, sama juga mahal gitu. Enggak, apanya? Itu sewanya. Oh iya. Mahal ya sewanya. Ya? Katanya. Iya. Jangan nanya ke saya mereka. Tapi untuk timnas masa gak bisa diobrolin gitu kan. Enggak tahu. Hah? Enggak tahu. Enggak tahu. Iya, coba TGUPP tanya itu.
Bisa kejar Gapura. Ya tapi santai lah. Anies juga kan sebentar lagi sampai Oktober ya, kita tunggulah di luar bulan Oktober mungkin. Timnas main di JIS. Main di JIS. Ya tapi kan bukan faktor itu. Bukan faktor kenapa kan mungkin kan gue bilang mungkin. Gue bilang mungkin Anies kan sampai Oktober, kita tunggu aja. Siapa tahu selepas nanti Pak Anies tidak menjabat lagi, JIS tuh jadi rebutan malah. Jadi rebutan buat orang bikin event di sana. Siapa tahu. Timnas. Ya siapa baru Persija yang main di JIS ya berarti ya kemarin. Iya. Persija udah main ya? Udah. Udah main tapi laga uji coba kan itu juga. Oh iya lawan. Abang nonton gak? Thailand. Enggak, lawan Chonburi ya? Klub Thailand ya Chonburi. Enggak nonton langsung enggak. Tapi Persija yang sekarang abang udah nonton? Udah mulai sering nonton lagi? Nonton langsung belum? Di TV. Belum ada kesempatan, di TV. Kemarin tuh harusnya gue dateng udah niat banget tuh waktu lawan Madura kan kebetulan. Oh iya? Main di kandang juga karena istri kan Madura jadi kita nontonnya di stadion. Itu bentrok Jambore jadi. Gak bisa? Belum ada. Itu main di stadion apa ya kemarin? Di Patriot. Oh Patriot, Bekasi ya? Oh Jawa Barat juga tuh. Oh waktu lawan Madura tadinya mau nonton. Iya, tadinya udah niat banget mau nonton. Karena istri Madura ya? Madura. Yang abang tukeran jersey pas nikah itu? Iya betul. Dan nanti datang pakai dua baju yang berbeda ya? Betul. Gitu. Tapi kalau abang terakhir nonton Persija itu pas kapan? Di stadion? Yang nonton langsung ya? Iya. Aduh pas kapan? Kalau gak salah pas perpisahan BP dah. Wah 2018 Iya. Lama banget itu ya? Iya. Lama banget. Kalau timnas yang pernah kira-kira ini ya nonton di GBK itu ya? Iya. Iya. Gue ngajak almarhum kakeknya Mike tuh waktu itu. Untuk nonton timnas Nonton timnas. Oh, Persija apa namanya? Abang ngikutin tapi dari yang awal ini? Dari awal liga dimulai? Ikutin. Yang pas Thomas Doll ini ya kan? Iya. Iya ngikutin. Bagaimana menurut abang Persija? Awal-awal kan agak stuck tuh. Lama tuh, nyetelnya lama banget menurut gue. Tapi di beberapa pertandingan terakhir udah mulai kelihatan karakternya sih. Udah mulai Persija emang walaupun menang dengan skor yang tidak mencolok gitu ya. Selisih 1 gol segala macam. Tapi udah mulai kelihatan kalau DNA juaranya udah mulai kelihatan. DNA juaranya dari pelatih apa kumpulan pemainnya? Dari pelatih, kumpulan pemain juga menurut gue ya. Bang David ngeliat Thomas Doll gimana? Secara kemampuan, secara racikan sampai sejauh ini? Menurut gue asik sih dia. Kayak apa ya. Semua lini menurut gue Persija yang sekarang punya kedalaman gitu ya. Mau cadangan yang masuk pun punya kelas. Gak cuman sekedar main backup. Tapi gak dapat. Iya backup tapi istilahnya gak berpengaruh pada permainan. Yang sekarang sih oke sih menurut gue. Oke banget gitu. Komposisi pemain muda dan seniornya sih menurut gua racikannya sih pas banget. Pemain asing? Pemain asing sejauh ini malah lagi menunjukkan performa yang positif kan si Kremcik itu. Kremcik. Ikudela dipanggil timnas Ceko ya? Iya dipanggil. National League ya? Iya. Anjir emang. Udah mulai level-level dunia ya Indonesia ya? Mulai dapat lagi ya. Tapi banyak yang bilang sih Coach Persija di musim ini itu sangat terbantu oleh pemain asingnya. Kalau ini dilepas nih diganti pemain asing lain, mungkin performnya nggak segini gitu. Bisa jadi karena beberapa gol yang tercipta kan juga banyak dari pemain asing kan. Tapi jangan dilupakan lini belakang Persija itu menurut gue kuncinya solid di pemain lokalnya sendiri, di Andri Tani yang udah 36 save lebih gitu sebelum lawan Madura aja save-nya 36 kalau nggak salah. Yang lawan Madura belum kehitung tuh. Andri Tani, Ferrari bagus. Iya itu solid banget menurut gue. Nah itu ngomongin Ferrari juga akademi Persija juga mulai muncul ya. Pemain-pemain muda dari akademi ya. Tapi dari dulu gak sih? Di 2-3 tahun terakhir tuh akademinya Persija bagus-bagus pemainnya. Oh ini pemainnya. Tapi maksudnya akademi Persija untuk bibit-bibit pemain itu udah dari dulu kan? Maksudnya bekerja sama kayak Villa 2000 itu kan bekerja sama Persija karena Ragunan. Oh iya. Itu gimana tuh Bang? Emang sengaja fokusnya ke muda atau? Ya itu mah tergantung pelatih aja. Kalau pelatih percaya sama pemain muda sih, yang penting kan dikasih porsi main kan gitu. Kalau pelatihnya nggak percaya gitu sama bibit-bibit muda ya nggak dapat kesempatan main juga. Kayak Allegri ya. Gimana dia mau bisa nunjukin kalau dia bagus. Kayak pelatih Juve ya. Dan Thomas Doll sekarang iya kan? Emang Allegri nggak percaya? Nunjukin pemain muda sampai mengganti milik orang dengan dia bilang muda pemain saat butuh gol. Pemain itu
baru bisa stabil di usia di atas 25 tahun. Itu baru pemain bagus. Kata siapa? Kata pelatih itu. Kata Allegri. Iya. Pemain muda itu main untuk membuat kesalahan, itu statement dia tuh. Bagus. Bukan untuk bermain dalam tim. Gitu-gitu. Oh dia ngomong gitu? Iya. Udah stay, Allegri stay. Lah, kocak. Penentu juara Liga Champions siapa? Musim ini nih. Pemain umur berapa? Kasih tahu itu ke Allegri. Tapi dulu Teko juga berpikiran kayak gitu loh kayaknya ya. Kalau ngelihat Teko juga lebih percaya pemain-pemain senior sih. Dia hampir jarang memainkan pemain muda gitu. Kalau Thomas Doll kan sekarang berani ya main-mainin pemain muda. Iya berani. Karena Thomas mungkin Doll karena pilihannya waktu itu juga belum sebagus sekarang mungkin. Tapi Thomas Doll memang dari CV melatihnya memang sangat suka dengan pemain muda kan. Di Dortmund dia pemain muda. Terus kemudian dia pindah lagi pemain muda di Jerman tuh. Nah tapi kalau Persija di sekarang ini tulang punggungnya tuh kebagi dua tuh, pemain asing dan pemain muda gitu kan. Iya betul. Nah itu rawan gak menurut abang? Maksudnya di suatu saat ketika pemain muda kepanggil timnas. Pemain muda kepanggil timnas atau gini ya, pemain mudanya gak perform nih. Kan angin masih gak konsisten kita akui kan. Iya betul. Nah itu berpengaruh untuk Persija gak? Karena tulang punggungnya pemain muda. Sangat berpengaruh menurut gua. Sangat berpengaruh. Tapi Persija sendiri targetnya kan sangat tinggi, maksudnya menurutku target untuk ada di papan atas itu untuk tim yang diisi dengan pemain-pemain muda itu kan sangat tinggi kan. Betul. Nah itu terkejar apa memang cuma target aja udah main aja. Itu sederhananya menurut Bang David Persija musim ini akan ada di posisi mana nih? Iya terkejar kok. Kelihatan kok udah kelihatan. Kemarin kalau kita menang 3 poin lawan Madura sebenarnya kan udah peringkat 1 itu. Cuman sayang kan Madura puncak klasemen kan. Terus ketemu hasil imbang. Jadi tetap selisihnya masih 1 poin. Ada taruhan dengan istri kalau Madura yang juara. Kalau Madura maksudnya di akhir musim kalau Madura juara apa Persija juara apa? Enggak ada, enggak boleh taruhan mat. Oh, istri. Tapi kalau pemain Persija favorit Bang David sepanjang masa siapa? Ya walaupun banyak pro kontra di luar lapangan tetap Bambang Pamungkas sih. Bambang Pamungkas. Karena ya sosok pemimpin dan itu tadi passionate aja gitu. Walaupun orang bilang ya tapi kan dia pernah keluar gitu ke Selangor, ke PBR gitu. Tapi kembalinya dia juga tetap tidak mengurangi, keluarnya dia tidak mengurangi cinta, baliknya dia tetap bawa cinta gitu. Jadi emang pemain yang udah jadi sosok gitu di tim, bukan sekedar main doang. Ikonik, betul. Yo kalau lihat BP tuh kayak bola banget sudah. Iya. Udah bola. Dan BP juga termasuk pemain yang bikin gue mau nonton Persija sampai ke stadion. Saat itu apa? Saat itu. Okay. Saat itu. Jadi kayak gue main bola buat apa sih? Ya siapa tahu gue bisa jadi kayak BP gitu aja. Jadi kayak semacam idola yang mau gue ikutin jalannya gitu, walaupun nggak kekejar gitu. Tapi kalau ini Bang, pemain asing favorit sepanjang masa Persija, kan Persija diisi pemain asingnya gokil-gokil ya. Iya juga sih. Dari dulu sampai sekarang tuh ada satu nggak yang, suka banget nih sama pemain asing Persija ini. Iya, dulu gue nonton di Lebak Bulus zamannya Immanuel De Poras. Caci. Iya. Udah maya ganteng, jago gitu dulu kan. Namanya bocah kecil kan. Kayak telenovela. Kayak gitu ya, pikirannya kan gak ngomongin yang lain-lain. Pokoknya simple gitu, simple aja. Kayak telenovela. Iya udah ganteng, jago. Udah gitu aja. Saya tuh sampai bingung. TV Peru gak ada yang mau ambil dia. Maksudnya main di Maria Magdalena gitu-gitu kan. Maria Mercedes. Gitu-gitu gak ada ya. Waduh kayaknya punya muka ganteng terus jago main bola tuh kayaknya gokil gitu. Kalau asing tuh De Poras ya. De Poras berapa musim ya di Persija saat itu ya? Gak lama kan? Lupa, besok kan langsung ke PSIS Semarang nih kayaknya. Iya, langsung juara kan di PSIS kan? Enggak, ketiga. Di PSIS. Yang lawan Persik? Oh itu Persik yang juara ya? Iya Persik. Gonzales yang juara itu. Gonzales yang juara, Gonzales dan kawan-kawan. Ya tapi De Poras ibaratnya bawa PSIS ke final tuh. Iya, bawa ke final. Salah satu pemain asing terbaik memang itu De Poras. De Poras sama Marco Simic bagus mana Bang David, menurut Bang David? Wah, bagus. Agak susah tuh. Sama bagusnya lah gue bilang. Sama bagusnya. Sama bagusnya? Sama bagusnya. Cuman kalau secara ya kan ngomongin hal lain di luar itu kayak looks gitu, looks terus
kayak semacam apa ya istilahnya? Kita ngomongin apa sih kayak aura-aura gitu. Lebih ke Deporas gue sukanya kalau gue pribadi gue. Aura sepak bolanya. Kalau ini apa kiper Persija kan berganti-ganti tuh. Andri Tani still the best sepanjang masa. Karena ada nama Mbeng Jen juga ya. Mbeng Jen, Kamaruk. Ayo gini Kamaruk. Iya menurut gue ada. Tapi kok lompatan kayak Kamaruk tuh gila sih. Kamaruk itu bisa bola dia di tiang ke kiri, bola di tiang kanan lompatnya dapet anjir. Iya. Kayak Spiderman. Itu kan awal-awal keluar Spiderman juga kan. Jadi orang kayak wah. Siapa? Kiper Andri Tani sih. Gue gak tahu ya. Kalau apalagi sama pemain asing yang menang postur ya. Andri Tani kan sebagai seorang kiper kan sebenarnya posturnya kan tidak terlalu ideal ya. Ya maksudnya masih gempal gitu kan kita tahu dengan gue aja bawa badan sendiri aja berat. Kok dia bisa terbang-terbangan kadang terus ada di posisi yang pas dan tidak kita duga-duga gitu. Orang yang harusnya 100% atau 90% gol bisa dimentahin sama dia sih luar biasa sih. Tapi masih layak masuk timnas gak ya? Andri Tani. Kalau untuk saingan yang sekarang sih lebih kepada umur kali ya. Tapi kan katanya kiper kan usia main bolanya panjang banget. Buffon sampai sekarang 44. Iya. Masih main. Masih bisa direkrut Juve lagi tuh. Untuk cari pemimpin kan. Buffon aja dah kiper kedua udah. Iya kan, Szczęsny cedera juga udah Buffon mainin udah selesai tuh urusan. Ya kalau ditanya ke gua masih layak apa enggak sih menurut gua masih layak. Tapi bukan inti maksudnya di timnas ya? Iya dengan adanya Nadeo yang sekarang. Ya kemungkinan sih pelapis aja lah. Nah sebelum kita ke ultimate nih, aku mau terakhir nanya ke Bang David soal Ismet Sofyan yang pada akhirnya mengakhiri kerjasamanya dengan Persija ya setelah berapa 21 tahun? 2 dekade, iya. 21? Iya. Bang David kan pasti nonton tuh berarti dari zaman dulu sampai terakhir tuh. Iya. Bang David itu gimana Bang melihat dari seorang Ismet? Dari Lebak Bulus ngelihat Ismet sedekat banget gitu, deket banget mata. Ya apa ya? Ya setelah BP orang kedua nya ya Ismet gitu maksudnya. Even BP ya itu tadi ya BP pernah pindah klub tapi Ismet stay gitu. Tapi secara sosok memang BP yang nomor satunya. Secara sosok ya? Iya, yang keduanya baru Bang Tapi Haji, secara loyalitas Bang Haji Ismet. Bang Haji Ismet ya. Tapi kalau Ismet Sofyan turun main di Tarkem tadi kan posisinya pinggir tuh. Iya. Diteriakin gak ya? Ini orang segen juga dia. Segen neriakin orang sekelas Bang Haji Ismet kayaknya segen sih. Iya. Ketemu di jalan aja kan kayak aduh Bang Haji. Iya maksudnya sosoknya itu. Apalagi main. Penonton. Iya. Kayaknya di semua daerah kalau Ismet Sofyan turun main semua penonton di sana. Tapi ya itu mungkin yang bagi gue seorang Jackmania yang sangat disayangkan adalah ya dia salam perpisahannya tidak dalam apa ya istilahnya dalam posisi main gitu. Maksudnya yang kan beberapa pertandingan Persija kan juga sudah tanpa Bang Haji kan gitu. Jadi kayak harusnya kan main terus tiba-tiba memutuskan untuk perpisahan kayaknya lebih ngobatin deh kayak ya udahlah Bang Ismet emang sudah cukup gitu. Sekarang kayak udah lama nggak ada di squad gitu. Kok tiba-tiba berpisah tuh kayak tanggung ya. Nanggung jadi mengingat lagi kapan ini gue terakhir kali ngelihat Ismet main gitu. Makanya ganti Thiago Motta. Siapa? Marco Motta. Juventus juga tuh. Jelek banget ya. Pantas di Juve aja digeser. Bagus tau. Hah? Marco bagus tau. Marco Motta. Bek kanan itu kan. Kok jelek? Menurutku jelek ininya apa marketing sosmednya jelek. Astagfirullah. Menurutku iya. Karena mungkin aku masih ingat dia main di Juve ya, zaman-zaman itu ya. Jadi menurutku enggak banget deh. Oke, sekarang kita ke Ultimate Team. Jadi sekarang Bang David memilih 11 pemain dalam satu formasi yang terdiri dari pemain Juventus dan pemain Persija Jakarta. Oh oke. Pasti bek kanan Marco Motta dong. Nah ini dia. Persija udah satu pemain 2 tim.
Silakan, ini ada formasinya. Di penjaga gawang siapa Bang? Penjaga gawang gua taruh Andri Tani. Andri Tani Ardiasa di situ. Andri Tani mengalahkan Buffon. Bek kanan. Haji Ismet. Ismet Sofyan. Oke. Center back. Center back Cannavaro. Cannavaro pengkhianat gak sih? Enggak. Hah? Enggak. Enggak ya? Enggak. Juve deh karena dia pindah. Satu lagi center back. Satu lagi Celini. Back kiri. Back kiri ada Ortisan Solosa. Ortisan Solosa. Kakak Ortiz. 3 gelandang Bang. Wah, 3 gelandang nih ya. Gelandang. Gue suka banget juga nih sama pemain ini. Agus Indra Kurniawan. Jepang. Si Terakhir Jepang. Gresik ya? Iya. Terus ini kayaknya... Waduh, siapa ya? Diego Ribas. Enggak. Oliver Capo gitu. Diego Ribas. Atau Sissoko. Gue langsung inget lagi nama Diego Ribas ya. Jago juga tentang Ribas ya kan. Oliver Capo. Atau pelatih Monza kemarin. Kan karirnya mati gara-gara dimarahin Del Piero di lapangan. Langsung redup tuh. Rafael Palladino. Siapa ya ini? Bisa tuh, Palladino. Enggak. Ada Zidane, ada Nedved, ada... Edgar David. Gue suka ini sih. Tacinardi. Oh, Alessio Tacinardi. Dia kayak mau bunuh orang gitu di lapangan. Dia kenapa pindah dari 20 ke 3? Mantap tuh gerasak gerusuk. Kenapa pindah dari nomor 20 ke 3? Keren. Emang dia pindah ke nomor 3 ya terakhir ya? Pernah pindah. Suka Allen Iverson. Gelandang serang. Waduh, gelandang serang ya. Wah, siapa nih ya? Gelandang serang nih. Siapa? Persija, banyak di situ. Del Piero bisa ditaruh di situ. Iya. Zidane bisa di situ. Iya. Del Piero sini gue taruh. Alessandro Del Piero. RM. Castillejo. Rico. Camoranesi. Iya. Striker BP ini apa Trezeguet? BP apa Trezeguet? Dua-duanya jago pala nih. Siapa? Kita taruh BP aja di situ. Bambang Pamungkas. LM. Sayap kiri ini yang susah. Ada Nedved. Ada Nedved, ada Boy kiri gak sih? Eli Boy kanan. Kanan ya? Kanan bisa, kiri bisa. Iya. Gerald Pangkali. Enggak. Nedved sih ini. Kalau saya di LM saya taruh satu. Pavel Nedved. Ah? Iya. Satu orang saya taruh di situ. Nah. Di LM. Siapa? Melki Peki. Pernah main di Persija kan? Liga Jarum ya. Pernah main di Persija. Nomor 80 ya. Super Sub. Super Sub Rico Simanjuntak. Oh tunggu lawan capek ya? Iya. Baru Rico masuk lari ya? Pelatih. Ya, banyak nih pelatih yang sukses di Persija. Banyak. Pelatih sukses di Juve juga banyak. Tapi gue pilih Coach Teko. Oh, Stefano Cugura. Iya karena. Emang suka ya? Hah? Suka Teko? Suka banget gitu. Kapten. Ngebawa Persija juara lagi kan setelah sekian lama. Siapa nih di antara semua ini? Semua ini potensi kapten ada. Iya, kapten semua ya ini ya. Kapten kita taruh di Bambang Pamungkas aja. Bambang Pamungkas. Oke, kita bahas satu-satu Bang Mamat dari belakang. Andri Tani. Kenapa Andri Tani yang masuk dalam tapi ada Buffon, ada Cimenti. Iya kan? Cimenti dulu. Kenapa ada nama Cimenti juga? Cimenti kiper ketiga dulu. Kiper ketiga Juve Cimenti. Ada Van de Sar. Iya. Kenapa Andri Tani? Kenapa Andri Tani? Subjektif sih ini. Hendro Kartiko juga ada ya? Hendro Kartiko ada. Subjektif sih ini Andri Tani. Ya menurut gua di kondisi yang Persija yang sekarang sosok Andri Tani sangat penting sih. Ya sepeninggal BP, apalagi sepeninggal Haji Ismet, kayaknya yang bisa dijadiin sosok pemimpin di lapangan yang cocok adalah Andri Tani. Bagol. Okay. Haji Ismet. Ya, ini mah udah tidak terbantahkan legend terus sosok yang dituakan juga, dihormati juga. Walaupun di situ ada legend juga, Jonathan Zebina.
Iya, ada Zambrota juga padahal di situ ya, tapi pemain hanya masuk untuk kartu merah. Jonathan Sebina. Iya. Ya, perlu sosok yang dituakan aja di tim ini. Nah ini saya penasaran nih, Fabio Cannavaro. Kenapa Fabio Cannavaro? Oke lah dia pernah masa sukses 2006 di Juve, dapat Piala Dunianya ketika dia main di Juve. Tapi setelah itu kan dia pergi, walaupun balik lagi ya. Tapi ya kan ada Barzagli, ada banyak sekali, ada Bonucci bahkan. Walaupun Bonucci gak masuk sih legend sih, orang selebrasi pas lawan Juve. Ini dia namanya Itali banget aja. Baresi kurang Italia apa Baresi? Karena belakangnya O kan. Oh iya. Cannavaro. Keren ya anak dari nama ya. Dari nama keren, ganteng juga gitu. Bang Abang, udah punya anak lagi. Aku gak bisa tanya soal ini, seksual. Kenapa emang? Itu maksudnya semua pemain kok yang dilihat gantengnya duluan sih. Emang kenapa pemain bola emang gitu? Kalau cewek yang datang ke stadion, aduh ganteng banget. Iya, cowok juga kan bilang ganteng supaya. Bekas pemain Tarkam lihat pemain ganteng ya. Tapi Cannavaro ketika memutuskan pindah ke Real Madrid, waktu itu Bang David gimana melihatnya? Apakah dia melihat sebagai pengkhianat atau memang wajar? Wajar aja. Kan dia selain main bola kan selain itu juga nyari duit kan, wajar aja. Ya, tapi kan dia bisa aja tetap di Juve gak kekurangan duit saat itu. Ya pilihan aja. Emang kenapa sih orang suka ngelarang-larang orang? Gak suka sih. Kenapa sih Mat? Gak suka. Gak suka aja. Boleh dong. Jangan ngelarang-larang orang ya. Kenapa sih ada orang yang suka ngelarang-larang orang kalau gak suka? Kill ini. Ini pemain udah levelnya menurut gua bukan pemain bola tapi tokoh masyarakat. Iya sih. Jatuhnya udah tokoh doktor masyarakat. Ya. Doktor Itali. Iya. Makanya. Jadi pintar ngomong gitu. Pintar depan panggung kan. Gokil tokoh masyarakat gitu. Turin. Iya, tokoh masyarakat dari Turin mana dan sih? Itali. Asalnya dari mana dia? Turin apa bukan? Kayaknya dia lari ke politik cocok nih dia. Iya, orang pintar. Bisnis kan, S3 bisnis. Secara objektif lebih jago mana Chiellini sama Materazzi? Ya, pakai ditanya lagi. Siapa? Chiellini lah. Chiellini. Iya. Secara attitude juga kayaknya Chiellini. Secara otak sih, lebih ke otak. Ini S3 lawan preman, bros. Iya. S3. Iya benar. Iya. S3 kan sih gak kepikiran. Gak kepikiran. Pemain bola memikirkan untuk sekolah sampai S3 aja udah gak kepikiran. Gitu. Itu ngatain ditambah orang lawannya Materazzi. Gitu. Orang berdarah-darah aja dia mau. Chiellini. LB, Ortiz Solosa. Kenapa nih? Nah, ini gua... Dulu Alex Polalo zaman ini ya? Zaman Ortiz ya? Enggak. Ortiz kiri, Polalo kanan apa? Waktu itu setahu saya Polalo masih main di kiri kan? Ortizan 2005 Polalo di Arema. Iya, Polalo yang zaman 2000-2001 kan? Iya. Gue gak tahu nih, ini kalau ada pemain ini eksplosif banget sih. Maksudnya dia nih rajin gitu. Posisinya bek kiri gitu. Nyerang, ayo. Mundur gitu kan ada pemain yang secara fisik nyerang bagus balik lagi ke belakang keteteran segala macam tapi Ortiz Solosa ini luar biasa sih. Dan main di kanan juga sama bagusnya dan sering cetak gol-gol tidak terduga juga kan dari yang tiba-tiba tendang kita lihat aja posisi kakinya aja nggak mungkin bola ini maju ke depan gitu. Emang kok bisa gol? Emang bengkok kan sih? Bukan, iya maksudnya kayak yang kayak lari langsung kayak terbang aja tendang bola gitu kayak kalau lari kayak angin gitu. Kayak angin. Bus. Iya, tiba-tiba gol tidak terduga benar sih. Agus Indra Kurniawan. Iya. Ini menurut gua gelandang elegan sih. Gelandang elegan tidak banyak melakukan kesalahan gitu. Mainnya juga tidak bagus-bagus banget juga enggak, tapi dalam standar cukup aja gitu. Cukup tidak melakukan banyak kesalahan gitu sih. Oke. Gue jarang banget ngelihat Agus Indra gak bikin salah. Bikin salah. Ya, setuju. Alessio Tacchinardi. Ini balik lagi ke faktor waktu dia ganteng main tuh. Kan?
Bukan ganteng. Iya, ini muda dan berbahaya menurut gue. Oh, SID. Iya. Definisi muda dan berbahaya pada saat itu. Emang ajak banget dah sebagai pemainnya, ajak banget gitu. Tapi ini nih saya penasaran kalau orang yang coach juga nonton Tacinardi zaman itu kan? Nonton lah. Nonton Tacinardi zaman itu. Nah, Tacinardi ini kan orang sering tidak melihat dia di lapangan ya. Maksudnya tiba-tiba kayak hilang dari tim ini tuh. Pokoknya definisi apa namanya tidak terlihat lah. Pemain yang sangat tidak terlihat waktu itu. Apalagi zaman Edgar Davids kan eksplosif ada di mana-mana gitu-gitu. Tacinardi itu kayak kita nggak tahu kalau dia main gitu. Ya karena di cadangan Deschamps sama itu. Enggak, ketika dia main. Maksudnya ketika dia main itu seringkali tidak terlihat gitu. Nah, tapi banyak yang bilang kalau justru di situ perannya. Dia membuka, tiba-tiba buka ruang gitu. Bukan, jadi kayak Kambuaya sekarang. Kalau orang protes Kambuaya itu gak dapat bola. Kok cuma lari ke sana. Lari ke sini. Tapi bolanya dipasing ke orang lain gitu. Nah itu tugas dia itu bongkar kotak-kotak ini posisi Iya, Tacinardi itu gitu gak? Siapa emang jelek waktu itu? Enggak jelek kok. Gak jelek kan? Enggak jelek. Di akhir-akhirnya dia sempat hampir ke Barcelona kan? Diincar ya? Diincar Barcelona. Iya, Barcelona ngincar dia. Iya, tapi pemain itu kayak siluman gitu. Dia bukan tempat untuk dipasing bola. Tapi dia yang buka untuk orang lain masuk di sana gitu. Terus dia lari lagi di posisi lain, buka lagi di situ gitu. Dan jago nektok menurut gua. Apa tuh? Nektokin bola gitu. Nektokin bola Jadi orang passing ke dia yang... Jadi dia cuma singkat-singkat. Iya, jadi kita gak lihat dia hadir di lapangan lah istilahnya gitu. Kayak Busquets versi bertenaganya kali. Iya sih. Nah kalau bola udah lepas baru tuh kelihatan Tacinardi lari turun. Itu sih yang bikin gua kagum sih secara postur, secara fisik tuh terlihat. Dan ini banget, petarung banget mata gitu. panda terus ya? Iya, petarung banget gitu. Kayaknya dia kalau dipakein baju kolor UFC gitu, kayaknya kita percaya dia bisa gebukin orang gitu. Kalungnya yang hitam tuh, masih ingat gak kalungnya? Oh iya pakai kalung. Kalung hitam tuh. Ini kayak dulu kan zaman-zaman itu tuh rantai-rantai kalung-kalung gemes tuh kan. Gila. Itu Tacinardi. Akhir karirnya aja dia masih duet sama Riquelme di Villarreal. Iya. Dia pindah ke Villarreal. Iya. Alessandro Del Piero, pangeran. Pangeran Turin. Kenapa nggak Aliudin di situ? Enggak. Kenapa Alessandro Del Piero itu tadi? Menurut gua ini orang jago aja emang. Gua pikir nih ya sepeninggal generasi Del Piero, Totti dan sebagainya, Italia tuh belum punya lagi pemain jago gitu. Jago atau berkarisma? Jago aja. Jago secara teknik gitu. Walaupun Italia udah dapat juara Eropa kemarin gitu. Iya, tapi Chiesa begitu belum tergantikan? Belum menurut gua. Ya mungkin Chiesa akan berpotensi kalau tidak cedera kemarin. Iya. Verratti juga enggak? Enggak, jauh men, ini udah skill dewa kan dia. Totti itu udah skill dewa gitu yang kayaknya kalau kita jadi ada sosok kartunnya gitu, pantes nih orang-orang yang kayak begini nih. Udah ada kartun ekstra Jos. Karton kan? Oh, kartun. Oh iya. Orang-orang ini cocok nih kayak Del Piero gitu, cocok. Ya kayak Totti kan sering dibilang kalau orang ini dia tendang sembarang aja jadi asis. Oh iya. Totti kan. Dia kayaknya gak dia asis deh. Tendangnya sembarang aja, kesal aja gitu. Tapi jadi gol, jadi asis gitu. Bola tuh kayak nurut aja nih sama nih orang. Bola nurut mau dikemanain aja. Jangan-jangan mau dibelokin kemana aja nurut. Jangan-jangan dukun di Turin sama Roma. Enggak, kayaknya enggak dia. Udah gitu aja udah, karena jago aja udah. Jago banget. Sih. Udah fix itu ya. Fix, jago banget. Camoranesi. El Pichichi. Iya. Apa El Pichichi? El Pichichi apaan? Iya. Karena ini simple sih. Gue dulu waktu main Winning Eleven ya, gue kan selalu pakai Juventus ya. Gue nggak pernah pakai klub yang lain gitu. Karena gue bilang juga sampai ke level game aja, gue tuh kalau main sesuatu tuh harus ada rasa suka dan cinta gitu. Jadi gue nggak bisa pakai tim lain gitu. Nah, gue dulu main PS ya zaman-zamannya Camoranesi ini tidak tergantikan di. Dan kencang kan di kanan. Kencang di kanan, crossingnya bagus. PS berapa tuh? Hah? PS berapa? PS2 apa iya, 1? PS2. Ini orang jadi, yang. Dan gue tuh sering, dan gue tuh suka permainan crossing sundul. Gue gue sangat menikmati permainan sepak bola. Gak cocok sama Coach Justin. Iya, crossing sundul.
Jadi ada connecting antara pemain sayap dan Kalau goal getter di depan. Makanya gue suka Trezeguet kan. Trezeguet. Tapi kan Trezeguet konektornya bukan hanya dari sayap. Del Piero itu konektor yang bagus buat Trezeguet. Betul. Tapi kan seringnya gol-gol yang memukau terjadi dari proses dari sayap. Ya lawan Munchen itu kayak udah gak sangka bola turun di samping tiang masih bisa ditendang masuk gitu kan. Betul sekali. Oh. Dia sangat mencintai pertandingan proses serangan dari sayap. Betul, tapi Trezeguet itu wajar sih waktu itu maksudnya gila-gilanya gitu. Saya nggak tahu kalau waktu itu dia main di tim lain ya. Supply-nya ya. Wih, kiri Nedved bos. Kanan Camoranesi, dari belakang bisa bantu dia Del Piero. Waktu dia sempat zaman Zidane juga masih ada kan? Masih sempat kan? 2000 kan? Zidane pindah 2000. Enggak, udah pindah ya. Di timnas juga masih begitu dia. Dapat supply bagus. Dapat supply-nya bagus-bagus. Dari zaman Deschamps sampai zaman di situ Zidane. Coba bayangkan. Jadi kalau gak gol banyak berarti emang udah striker jelek pasti gitu. Ini Camoranesi ini yang menggeser Zambrotta jadi back kiri ya. Ya, betul. Karena potensinya sama dua-duanya Camoranesi dan Zambrotta di kanan, akhirnya Zambrotta dipindahin ke kiri. Pavel Nedved. Ini karena wakil presiden, Anda suka wakil presiden. Oh. Ini salah satu pemain Juventus dari luar Italia yang menurut gua bisa selevel Del Piero untuk itu tadi bangkitin moral. Kita percaya kalau ada dia, kalau bola di kaki dia bisa terjadi apa aja, bisa terjadi kemelut, bisa terjadi langsung gol, bisa terjadi buka peluang buat pemain yang lain dan segala macam. Ada di Nedved. Dan passion ya. Passion dari cara jalannya aja udah beda. Gitu. Marah-marahnya itu kayak emang kayak cara jalan, cara larinya, selebrasi golnya juga. Passionate ya. Ini banget. Itu bikin merinding. Sujud terus. Nedved gila. Nih pertanyaan buat Bang Mamat dan Bang David sebagai Juventini. Kalau waktu itu Nedved di 2003 final main, Juventus juara gak? Juara. Karena gak main aja sampai ke penalti. Kalau main dia juara? Juara. Gak main aja adu penalti. Juve masih bisa lawan. Apalagi walaupun skuad Milan saat itu juga gila sih. Iya. Skuad Milan itu skuad Milan bagus sih. Tapi ya Ballon d'Or Nedved waktu itu. Dan Nedved bagus-bagusnya itu tuh puncak terbaiknya Nedved itu tahun itu. Iya, setuju. Oke, Bambang Pamungkas. Ya itu tadi karena gue pecinta bola-bola crossing, terus ada yang nyambut, ada yang nyundul, Bambang Pamungkas. Pengumpulan terbaiknya Bambang tuh Ismet ya? Iya. Apa Eli Boy? Ismet. Karena dulu 352 ya? 352 442 Ismet juga. Ismet kan gak pas di ujung aja, dia dari tengah ini udah bisa umpan. Oh iya, bisa. Oke, super sub Rico Simanjuntak. Nih, ada pemain yang masih eksis, Adritani dan satunya Rico Simanjuntak nih. Kenapa ada nama Rico Simanjuntak di situ? Masuknya Rico Simanjuntak menurut gue bikin Persija punya warna baru aja sih. Punya warna baru dari sisi serangan gitu ya. Yang dimana nih orang sering masuknya dia tuh sering jadi pembeda gitu. Sering jadi pembeda, sering bikin bingung lawan gitu karena lawan fokus ngejaga dia sementara pemain lain terbuka ruangnya gitu. Jadi sering jadi pengecoh juga nih orang. Sering narik 2-3 back lawan gitu sekalinya dia pegang bola gitu. Jadi emang sampai ngebuka ruang untuk yang lain. Iya, bahkan Simic kadang-kadang udah gak ada yang jaga karena kan pemain lari ke dia. Orang lari ke dia semua, pemain back tuh fokus ngejar dia semua gitu. Dan licin banget nih orang, posturnya kecil. Oh belum dipel? Hah? Halo. Bang, tapi aku mau tanya nih, menurut abang striker terbaik Persija itu kan sudah pasti BP kan, abang pilih BP kan? Iya. Cuma duet terbaik nih, BP sama siapa? Zaman kan ganti-ganti tuh. Kalau saya sih suka sekali, maksudnya menurut saya kerjasama terbaik itu ketika ada Aliudin di situ, BP Aliudin. Setuju. Aliudin. Setuju. Trio ABG itu mematikan sekali. Aliudin Babang Greg. Oh iya. Tapi Aliudin BP duluan kan baru Greg masuk kan? Iya sih, Aliudin ya. Aliudin. Kayaknya dia tahu aja kayak BP itu mau yang kayak gimana, dia tahu semua gitu. Tapi setelah pindah kan agak susah tuh, BP agak susah menemukan partner lagi kan. Iya. Ketika mereka semua cabut kan. Oke, BP. Pelatih, Stefano Kugura ya jelas. Ini pelatih bersejarah.
Persija gitu karena berhasil dapat gelar juara setelah belasan tahun gitu. Ini kan sesuatu yang dinanti-nantikan dan pasti orang nggak akan bisa lupa sama jasanya Teko sih menurut gue. Pelatih kaya taktik juga, jadi dan dia berhasil membuktikan diri juga lepas dari Persija dia bisa bawa Bali United juara back to back itu 2 kali ya. Kan emang ini orang bukan kaleng-kaleng gitu, bukan artinya emang dia jodohnya di Persija pada saat itu bisa bikin Persija juara ya. Tapi di tim lain juga bagus. Emang jago aja nih orang. Kapten Stefano Kugura. Bambang Pamungkas, wes ini sudah tidak terbantahkan memang. Iya. Ya kan kita sama-sama tahu ya kalau Bambang Pamungkas kan identik juga dengan kata-kata motivasi gitu ya. Motivator di dalam dan di luar lapangan gitu ya. Jadi emang benar-benar menurut gua sosok pemimpin yang pas dan bisa mempengaruhi seluruh mindset pemainnya sih untuk bisa ngikut apa yang dia mau. Terbukti di Persija dan di Timnas gitu dia bisa jadi sosok kapten yang menurut gua bisa. Di Selangor juga ditransfer buat marah-marahin orang Selangor. Untuk membangkitkan semangat. Kurang ada Selangor yang di ruang ganti. Iya. Yang bisa ngeluarin kata-kata mutiara. Iya, betul. Kita juga sudah bertanya kepada Sobat Sporty bahwa besok akan ada Bang David datang ke studio. Dan ini namanya SSB Bang, ada question box dari Sobat Sporty. Yang pertama dari M Ilham 5. Pendapat lu tentang JIS, udah itu aja. Udah itu aja, mampus lu. JIS Nah, adalah stadion yang dibuat dengan standar internasional. Standar internasional belum tentu standar FIFA. Iya. Standar FIFA gak? Hah? Standar FIFA gak? Standar FIFA adalah standar yang bisa dipolitisasi. Next. Dan apa? Ayo. Ada dari Rahmat 88, nggak pengen jadi pandit kayak temannya yang itu. Oh, Afif Sapi maksudnya. Afif ya. Mau ke Barcelona dia. Iya, setiap orang kan ada rezekinya masing-masing. Gue percaya kalau itu emang rezekinya Afif gitu. Dan gue ngerasa juga gue masih cukup rezeki gue dari gue berstand up komedi dan ada di dunia entertain aja gitu secara umum ya gitu. Kalau Apip memang ini aja, pokoknya bayar 20.000 juga diambil gitu. Iya. Jadi Apip memang kan di mana selain emang dia mungkin passion ke bola kan emang di stand up dia udah nggak ada yang mau kan. Udah nggak laku juga gitu ya. Ya orang peran Betawi aja kesalip Mamat kan ngapain lagi. Saya peran Timur, Oh iya. Bukan peran Betawi, filmnya film Betawi. Tolong ya, jangan bikin orang Betawi. Karena dia pernah punya pengalaman kesalip orang Timur. Yewen. Sama Obi. Yewen bukan? Obi jadi orang Betawi di FTP. Oh, yang stand up juga. Stand up di pada TV pada gitu. Yewen. Iya, yang stand up Jijis juga pertama kali orang Medan, Bonarno. Oh iya. Dia tuh udah merasa sakit hati banget. Lah kenapa bukan Anda kan satu manajemen waktu itu, Comika? Kenapa? Comika. Kenapa Comikanya enggak? Comikanya yang salah Bapak Panji. Anda lihat-lihat tuh. Enggak salah. Kalau dibandinginnya sama Bonar mah udah jelas. Harga gua enggak masuk. Oh, oke. Berarti udah ditawarin tapi harga enggak masuk. Ya, mungkin udah takut ngeliat harga gua gitu. Karena kemarin ada job masuk lagi, tawaran untuk kayaknya tampil di JIS juga gitu kayaknya gitu. Gua lempar harga. Sekarang udah bisa semenjak balik dari maling udahlah. Udah pasti. Sejak dari maling udah aman lah ya. Event Jakarta mah aman sampai Oktober tapi. Tapi belum ada yang masuk harganya. Ya masuk panggil doang gak masuk. Oke, berikutnya ada Rizky Dwi Utomo. Allegri, Thomas Doll atau Sintayong? Wow. Sintayong. Yoi. Sintayong latih Juve juga rela saya. Sekarang ada dari Willy Suchenko. Berandai-andai kalau Juventus dikasih dana buat beli pemain superstar saat ini, siapa pemain yang Bang David mau buat ada di skuad Juventus sekarang? Superstar ya? Jika sedana nih untuk buat pemain superstar. Haaland. Erling Haaland. Erling Haaland. Siapa yang gak mau Erling Haaland? Juve yang gak mau. Haaland itu udah hampir ke Juve. Masa? Udah deal. Tapi hanya beda 1 juta euro. Mereka tidak jadi karena gak mau nego sama itu. Berarti, dan waktu itu masih di itu klub lamanya. Iya, berarti goblok. Iya memang kan goblok. Kalau gua yang dikasih duit kan. Iya. Sekarang kan nyesel lah. Iya, dulu harganya murah masih 7 juta apa. Iya, Haaland waktu kapan?
Waktu masih main di ini, masih sebelum terkenal, sebelum dia cetak 7 gol yang Norway kan baru namanya dia keangkat kan. Nah itu tuh Juve udah deal sama Haaland dan agennya. Oh harusnya pemain Juve tuh. Iya, klubnya itu kasih harga berapa gitu. Sama kasusnya kayak Ronaldo. Ya, Ronaldo waktu mau ke Juve dari zaman Lisbon sebelum MU tikung. Itu kan mau ke Juve udah deal. Uang dengan Salas. Oh iya. Ke Lisbon. Salasnya tiba-tiba gak mau pindah ke Lisbon. Lebih pilih pulang kampung. Akhirnya batal, masuklah MU. Harusnya Ronaldo jadi pemain Juve dari awal. Dari awal. Dan udah deal sama Ronaldonya. Gitu. Juve itu selalu gitu. Jadi kalau bilang Haaland kesel aja sama manajemen Paratici itu. Sana ke Spurs sana. Di Spurs kan sekarang ya. Oke Bang, kita punya oleh-oleh dari Sport 77. Bagus. FUT. Bacain dulu dong. Kelahiran 89. Betul. Oke. Warga negara? Indonesia. Betul itu? Betul. Oh iya ya. David Nurbianto. Iya. Juara 1, Suci 4. Iya. Love, Nyai. Betul. N, Ojek. Udah enggak, Oke. betul. Ayah, Ikhlas. Iya, sedang berapi-api. Iya. On the track, budayawan. In out, tergantung ini aja. Tergantung kerjaan. Tergantung callingan. Tergantung callingan. Berat ini, beban budayawan ini berat. Iya, ini kan bisa ke kiri, bisa ke kanan, Bang. Iya, tergantung in out aja. Iya, in out aja ya. In out budayawan, oke. 100 Persija. Setuju ya. Oke, Bang David silakan ditandatangan. Gini dong banyak apa namanya? Banyak hal yang bisa kita taruh di sini. No, kayak sana tuh. Aktor, penyiar, komik itu mah pekerjaan. Presiden, Suca, cameo. Itu dong. Ini dong ada budayawan. Ada hal-hal lain. Itu gitu. paling belakang Benedict David itu lihat. Mana? Itu bagus banget tuh. Benedict David. Paling bagus itu. Lu gak memanusiakan manusia loh. Kalau ini udah kebangetan. Lu manusia. Tadi abang Ultimate Team apa? Ada Ultimate Team tadi. Pilih pemain apa? Persija sama Juventus. Dia kita suruh pilih nama hewan. 11 hewan terbaik di situ. Bener lu kacau parah banget. Itu beauty. Jadi tapi bukan. Setuju sih kalau. Setuju kan? Kita juga masih ada oleh-oleh buat Bang David dari Riors. Buat tarkam-tarkam atau main lawan main sama Bedebah. Nah, bisa nih dipakai. Ya, silakan. Kuning ya. Sudah tahu kan job apa yang akan masuk ke Anda? Dari kuning nih. Warna kuning. Oh, tahu. Iya. Dari ini kan apa? Persikota. Persikota lagi. Lebih identik sama Persikota ya daripada Beringin ya. Oke, Bang David. Ini silakan dibawa saja. Siap, terima kasih. Semua mau bawa yang mana juga, banci juga bisa dibawa. Yang banci juga bisa. Bang David terima kasih banyak, sehat-sehat ya. Jangan sakit lagi Bang. Amin. Ya udah bisa minum kopi di Jambore kan, udah aman berarti. Udah bisa main bola lagi, udah bisa. Udah bisa main bola dan satu kata terakhir, Allegri out. Tos dong. Allegri out. Gak mau. Gue setengah aja. Oh, oke. Ini biasa. Dicintai JCI atau yang lain-lain kalau gini nih. Kayak gini nih. Dicintai apa? Bianconeri Store. Nah ya kayak gini kan. Iya kan. Bukan JCI, sorry. Bukan. Enggak, sama JCI baik-baik saja. Emang Abdur yang bermasalah sama JCI? Potensi dia mau jadi presiden JCI gak? Siapa? Abdur. Ya Allah, gak tahu satirnya dia. Oke. Terima kasih banyak. Kalau begitu saya Muhammad Al-Katiri pamit. Saya Irfan Pradipta. Tepuk tangan untuk David Nurbianto. Terima kasih.